Silahkan, Mbak. Ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Saya Delima di sini bersama dengan Mas Yudi akan menjelaskan tentang iklan berbayar ya, Mas Yudi, baik dari itu Facebook Ad atau Instagram Ads gitu ya, Mas Ya. Yudi. Iya, mungkin bisa langsung dimulai saja. Silakan Mas Yudi. Baik, terima kasih Mbak Delima. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Facebook Ads ya, atau Instagram Ads. Saya akan share screen langsung. Dan kita mungkin fokus ke teknis bagaimana cara beriklan. Baik, seperti ini kita bisa, untuk awal ini saya akan buka iklan melalui Facebook, seperti ini ya, Facebook. Walaupun ada tampilan baru, tapi saya masih belum begitu hafal, jadi saya kembali ke tampilan klasik yang warna biru ini. Nah, iklan ini sangat berguna banget untuk mendapatkan hasil yang instan ya, atau popularitas instan, karena seperti tidak seperti dengan cara konvensional. Di iklan kita bisa dibantu oleh Facebook dalam mendistribusikan informasi sesuai dengan yang kita rancang atau desain. Baik, nah seperti yang lalu, di dalam media sosial ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, atau ada 7 poin yang harus kita penuhi agar kegiatan pemasaran online di media sosial ini berjalan efektif. Yang pertama adalah engagement. Seberapa populer postingan kita, seberapa banyak orang melihat postingan kita. Nah, ini dengan iklan kita bisa melampaui jangkauan lebih dari yang biasanya diraih di model konvensional, terutama bagi kita yang followernya mungkin masih sedikit ya. Terus yang harus diingat adalah relevansi. Jadi konten iklan yang akan kita posting itu sesuai dengan tema yang akan kita jual atau yang akan kita promosikan. Terus juga relationship di sini itu akan diterjemahkan ke dalam parameter demografi dan seterusnya. Terus juga timeline, seberapa sering postingan kita akan tampil. Nah, ini dengan iklan itu postingan kita akan ditampilkan ke orang-orang atau target minimal 1 kali untuk setiap targetnya atau setiap orangnya. Terus juga yang kita inginkan atau kita goal dari kegiatan iklan ini adalah kita berharap pencarian profil kita itu makin tinggi karena postingan kita sering muncul di orang lain, sehingga kita harapkan bisa meningkatkan keingintahuan dari target terhadap bisnis kita, direct share dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan kami peragakan. Direct share yaitu sharingan dari konten iklan kita, dan juga seberapa lama orang akan memperhatikan iklan kita. Ini penting banget ya. Jadi ada 7 faktor yang menyebabkan iklan kita akan makin efektif. Baik, kita kembali ke Facebook. Caranya seperti apa? Karena asumsi saya yang untuk media sosial jelas pernah kita bahas ya, kita bisa lihat di di rekaman. Baik, ke Facebook. Nah, kita klik kelola iklan. Kalau sudah pernah beriklan ya, tapi kalau belum pernah biasanya tulisannya menjadi buat iklan.
atau membuat iklan ya, sama seperti kalau kita belum pernah membuat halaman, akan tulisannya buat halaman. Baik, kita klik kelola iklan, ini akan masuk ke satu halaman pengelolaan iklan. Mudah-mudahan internetnya cepat ya. Ini simple ya. Jadi saya sering menggunakan iklan untuk meng-grow up bisnis saya. Walaupun tidak harus selalu target penjualan, tapi lebih ke arah membangun atau memperbesar jumlah konsumen. Atau mungkin bisa disebut dengan branding ya. Baik, ini defaultnya. Kita bisa lihat ternyata saya masih ada saldo 86.000 ya. Total uang yang pernah saya belanjakan itu 3.700.000 dan sudah habis 3.600.000 sekian, sisa 86.000. Nah, ini kita klik akun iklan kita. Kita belajar bikin iklan dulu ya. Nanti habis itu kita belajar top up uang di media iklan. Nah, sebagai perbandingan sambil nunggu, saya akan buka satu ini. Nah, ini satu UMKM di Jogja yang dia pernah sangat berhasil mendapatkan pasar melalui iklan. Ini pernah dimuat di majalah Tempo, berita Tempo ya. Oke, mungkin ini ya sudah bisa kelihatan. UMKM ini berasal dari Bantul dan dia bisa mengalahkan perusahaan sebesar Amazon dalam hal jualan panci. Ini unik. Ini judulnya memang cukup heboh ya. Dari Bantul kalahkan Amazon via iklan Facebook 1 miliar. Maksudnya apa? Setiap hari dia atau budget iklan dia itu kira-kira 1 miliar dan hasilnya itu mengalahkan Amazon. Untuk apa? Untuk jualan panci. Ini kita bisa lihat, kita bisa baca. Sebulan dia bisa habis 25 miliar. Jadi kalau di rata-rata per hari itu 1 miliar. Ya jangan ditanya untungnya ya, itu baru modalnya. Itu untuk beriklannya saja ya, Mas? Iya, untuk beriklannya saja. Kita dapat 1 miliar udah lumayan banget ya. Iya. Dia tiap hari keluar 1 miliar untuk jualan ini, panci. Wow. Jadi tidak harus bisnis dengan komoditas mahal atau besar untuk sukses ya. Yang jelas tentu dia ada pertimbangannya kenapa jualan panci. Panci ada di setiap rumah dan seterusnya lah. Betul. Nah, ini dua orang ini ya. Nah, kok bisa dia berani keluar 1 miliar? Tentu untuk awalnya tidak seberani itu. Karena akun iklan, ini yang saya punya itu sebuah akun ya. Maaf lagi masih muter-muter ini. Saya berharap bisa, karena kebetulan saya tidak mempersiapkan versi paparannya. Saya harap bisa praktek langsung. Nah, ini akun saya dengan banyak list campaign atau kampanye yang setiap list campaign ini punya sasaran atau punya perilaku iklan tersendiri. Nah, ini kita bisa lihat yang nama kampanyenya jangkauan itu habis sekian puluh ribu, ada yang posting Instagram habis 100.000 dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan yang seri UMKM yang ini, bahwa sama seperti media sosial, akun apapun itu perlu dilatih sehingga dia pintar untuk mendapatkan target yang kita inginkan. Di awal-awal tentu saja dia tidak langsung mendapatkan pasar dan atau mendapatkan pasar yang ideal. Bisa jadi kita akan sedikit bisa dibilang pendapatan dengan yang diperoleh itu lebih besar
pendapatan, pengeluaran dengan yang diperoleh itu lebih besar pengeluarannya, bisa jadi seperti itu. Ada teman saya, dia jualan herbal itu sampai 6 bulan. Dia apa namanya sampai ke titik akun iklannya itu cukup berhasil. Nah ini yang apa semua memang butuh waktu. Tapi gini, iklan itu juga bisa cepat. Pengalaman saya, karena saya sudah cukup paham. Jadi kuncinya adalah kita paham produk apa yang akan kita iklankan. Terus kedua adalah kita paham tingkat minat atau pasar ya. Kita paham kepada siapa atau pasarnya kemana ya, produk yang akan kita jual tersebut. Dan kita paham pola perilaku pasar terhadap produk kita. Nah ini yang cukup penting. Sehingga ada produk tertentu yang kalau diiklankan mesti dia akan dapat pesanan. Misal yang saya jual kue gitu ya, itu mesti akan dapat pesanan karena kue itu gampang diterjemahkan, terus juga terjangkau dan juga ya tidak sulit. Tidak perlu keputusan lama untuk membeli kue. Beda dengan kalau kita jual rumah gitu kan, mikir ya lokasi dan lain sebagainya, belum lagi harga. Nah ini adalah salah satu contoh pengguna iklan di mana dia bisa jualan panci dan mengalahkan Amazon dalam jualan panci. Dia menggunakan iklan Facebook yang akan kita pelajari. Nah ini iklan Facebooknya. Kita akan coba buat bagaimana sih cara membuat iklan Facebook. Ya tadi ya kita masuk ke Facebook, terus kita klik yang sebelah kanan dan kita klik buat iklan atau kelola iklan. Ada tulisan seperti itu, lalu masuk ke akun dan kita akan buat campaign. Yang tadi saya katakan itu sudah kami lakukan dan ada rekamannya, bisa dilihat nanti. Nah untuk membuat iklan awal ini seperti ini. Kita akan ditawarkan tiga pilihan. Di sini ada kesadaran, apa ya kesadaran ini bahasa Inggrisnya ya, branding, brand awareness ya, awareness. Terus pertimbangan ya, terus konversi. Bedanya apa sih? Secara harga bedanya dari kiri ke kanan itu makin ke kanan makin mahal ya. Terus mungkin kalau diibaratkan gitu ya, ini ibaratkan walaupun tidak tepat banget, tapi bisa sebagai perbandingan. Awareness ini itu seperti kita nyuruh Facebook membagikan brosur. Terserah, pokoknya yang di perempatan itu tolong kamu bagikan. Kita nggak ada target penjualan, pokoknya bagikan aja. Gitu. Nah kuncinya biar terjual gimana? Brosurnya harus bagus dan sesuai kebutuhan yang di perempatan sana. Intinya bisa membangun kebutuhan atau memang dibutuhkan. Kalau pertimbangan, engagement ya, kalau nggak salah, engagement. Nah ini agak beda kok pertimbangan jadi engagement. Engagement ini untuk menarget atau menyasar, atau gini, perbandingannya seperti kita menyuruh Facebook untuk membawa calon pelanggan ke toko kita. Pokoknya kamu tak bayar kalau ada calon pelanggan yang datang ke toko saya. Mau beli apa enggak urusan saya. Pokoknya bawain. Nah, Facebook akan mencari orang yang sangat mungkin bisa dibawa ke toko. Nah, ini bisa. Nah, ini lebih ke arah dia akan mencari yang senang komen, dia akan mencari yang kemungkinan terpengaruh untuk menjadi follower dan seterusnya di sini. Dan yang paling kanan adalah kalau diperbandingkan kita menyuruh Facebook untuk mencari calon pelanggan yang akan membeli produk kita. Tidak sekedar berkunjung tapi akan membeli produk kita. Makanya di sini ada konversi, di mana di konversi ini ada kode tertentu yang akan kita kaitkan kepada satu proses yang diidentifikasi sebagai proses penjualan. Jadi Facebook akan paham dia sudah menjual berapa, atau dia sudah melakukan ke arah penjualan berapa, dan dari situ dia akan istilahnya dibayar ya.
Jadi yang pertama kita hanya sekedar meminta Facebook untuk membagikan brosur, yang kedua meminta Facebook untuk pelanggan ke toko, dan yang ketiga adalah meminta Facebook untuk hanya mencari calon pelanggan yang punya kemungkinan untuk membeli. Nah, ini yang pilihan seperti ini. Untuk awal, nah memang di sini ada level-levelnya sih, tapi memang harus cukup panjang kalau mau ngobrolin. Nanti yang disasar ini level akun Facebook yang seperti apa sih? Tapi secara umum yang kesadaran ini adalah level akun yang dia sudah tereliminir dari kedua inilah. Dari ini yang konversi ini Facebook punya database perilaku konsumen baik di IG atau perilaku pengguna baik di IG maupun di Facebook yang teridentifikasi sebagai pembeli aktif. Kalau ditawarin apa, beli dia. Kayak gitulah kira-kira. Nah, kalau yang tengah ini adalah berisi database pelanggan yang dia tuh tidak pasif ya. Ada apa ya istilahnya? Orangnya suka komen atau orangnya suka berinteraksi, punya interaksi yang cukup mudah, makanya ya disebut engagement ya. Nah, yang ini itu cenderung ke customer yang baru, pengguna yang baru. Jadi saya baru daftar Facebook, akan walaupun tidak mesti tepat seperti itu, tapi dari level-level seperti ini. Jadi kalau kita masuk ke kesadaran, kita akan sangat kecil kemungkinannya diberikan atau informasi kita dibagikan kepada akun yang punya perilaku berinteraksi atau perilaku bahkan bertindak untuk membeli. Nah, ini salah satunya. Walaupun memang ada kita ternyata untuk seluruh penduduk Jogja ya, dia akan. Nah, ini akan ada dua sebenarnya, dan ya sebenarnya cukup mirip ya secara praktek. Kita akan pilih dulu kesadaran merek di sini. Kita akan coba merek, nanti kita coba pertimbangan dan kita coba konversi. Nah, seperti ini kesadaran merek. Nanti kita beri nama kampanyenya biar gampang. Nah, seperti ini misal kampanye iklan kue misalnya. Agak lambat ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sudah terbentuk ya otomatis. Ini sedang proses. Nah, masuk ke sini. Nah, ini ada di sini, ada yang baru saya lihat, ada kategori iklan khusus terkait dengan isu sosial, pemilu atau politik, yang di sini itu inflasi. Mas Yudi. Jadi sepertinya terkendala oleh sinyal juga ini. Saya tapering ya. Saya tapering. Iya. Sudah lancar? Sudah lancar. Ya, oke.
Nah, misal ini iklan partai politik atau iklan tokoh politik, bisa diklik ini. Gunanya untuk apa namanya yang penanganan hoax dan lain sebagainya lah. Nah, kalau kita beriklan politik lebih baik itu diaktifkan. Terus yang berikutnya adalah jenis pembeliannya, itu nanti lelang, nanti yang apa namanya, dia kondisi yang terbaik ya. Sebentar, tak lihat. Ada beberapa metode di sini harusnya. Oh, cuma lelang karena yang pertama. Jadi nanti lelang di sini itu nanti kita akan ditanding dengan pengguna lainnya untuk yang kebetulan mungkin segmen pasarnya sama dan yang dijual itu semirip misal. Itu kita akan ditanding penawaran harganya. Jadi kalau penawaran harga kita cukup bagus, dia akan apa namanya, kita akan lebih didahulukan dibandingkan akun lainnya. Tapi ini tidak perlu dipikirkan. Nah, ini juga nggak perlu pakai kunci, dan juga kita pakai ke selanjutnya ya. Seperti ini. Mudah-mudahan lancar. Saya jaga-jaga ambil kabel charger. Oke, kita ke halaman berikutnya. Mungkin nanti besok Mbak Lima kami sudah siapkan yang versi apa namanya paparannya. Iya. Kalau khawatirnya ada kendala sinyal atau pas ada gangguan. Oke. Nah, ini yang dimaksud tadi anggaran hariannya ya. Anggaran hariannya paling murah itu adalah sekitar 20 atau 30 ribu, kita coba aja per harinya. Anggaran harian itu nanti akan berpengaruh sama apa Mas? Apa jangkauannya atau gimana? Jangkauannya ya, jangkauannya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, misal saya naikkan 100 ribu ya, 100 ribu per hari, 100 ribu per hari, itu jangkauannya itu antara 3.600 orang sampai 11.000 jangkauannya. Jangkauan minimalnya 3.600 sampai 11.000. Nah, ini tadi dengan lelang tadi nanti ininya modelnya. Lelang itu nanti itu algoritma ya, bukan kita yang urus gitu. Hanya memang kalau kita memberi nilai lebih mahal, itu akan diutamakan yang punya tingkat apa namanya, kemungkinan sesuai dengan tujuan iklan kita, itu akan lebih dipilih. Atau misal kalau Mbak Delima itu cuman 50 ribu, terus saya 100 ribu, itu maka saya akan lebih didahulukan di segmen yang sama ya, akan lebih didahulukan dibandingkan dengan Mbak Delima ketika memang kepentingan apa nama iklan saya itu bentrok dengan kepentingan iklan Mbak Delima, kira-kira itu. Nah, ini jangkauan. Kalau pakai 1 juta itu per hari kita bisa menyasar sekitar 36.000 sampai 105.000. Artinya biaya iklan kita per orang ya kira-kira Rp10 sampai Rp30 ya. Rp35 lah. Masih cukup murah. Berarti ini ada kenaikan ya. Nah, saya kembali ke biasanya untuk awal, yang penting untuk latihan dulu. Saya kasih yang terendah ya. Nah, yang terendah adalah 14.766. Saya kasih 20.000. Nah, ini terus. Dan juga nilai itu tidak mesti langsung habis. Berarti per hari saya keluar 20.000, enggak juga.
Ini hanya nilai termahal yang akan ditagihkan Facebook kepada kita. Jadi paling tingginya biaya yang harus kita keluarkan itu 20.000, tapi realisasinya biasanya selalu hanya 20.000. Terus ini pemirsanya, kita setting pemirsa di sini, kita bisa buat baru ya, buat baru. Kita bisa setting pemirsa khusus ya, sorry. Pemirsa khusus buat baru. Pertama, dia ada pilihan dikecualikan, tapi kalau kita tidak pilih dikecualikan ya, kita pilih sesuai tadi pasarnya. Pasar kita di mana? Kebetulan kalau saya pasarnya di Jogja, jadi bukan di Indonesia ya, tapi di Yogyakarta misal. Hanya untuk daerah seperti Manggarai ini, itu lebih baik Indonesia ya, minimal Indonesia. Apalagi kalau dia sudah punya data pelanggan atau data konsumen atau data pengunjung atau wisatawan dari mancanegara. Jadi di masa COVID ini cukup penting bagi kita mendatabasekan pelanggan atau mendatabasekan wisatawan. Kita bisa tulis di sini. Nah ini, ada kota Yogyakarta, ada daerah istimewa Yogyakarta. Jadi sesuai jangkauan kita. Seperti ini. Atau bahkan dia bisa per kecamatan ya. Nah, daerah istimewa Yogyakarta sudah terpilih di sini. Ini hanya sebagai contoh dulu ya, secara teknis. Untuk areanya itu bisa kita detailkan lagi, misalnya per kecamatan atau hanya per area tertentu. Terus yang kedua adalah umur. Nah, umur ini ada kaitannya dengan pelatihan sebelumnya, itu bisa dilihat dari insight ya. Jadi umur potensial dari bisnis kita tuh berapa? Itu ada di insight Instagram kita. Seingat saya kemarin tuh, anggaplah ini antara yang penyuka penyuka kue ya, antara 32 sampai 50 misal. Jadi yang mungkin berinteraksi dengan kita dan juga mungkin beli ya. Jadi yang kita setting di sini adalah customer yang mungkin berinteraksi dengan kita. Tidak harus selalu yang jadi target beli. Misal gini, kita jualan baju anak ya. Tentu targetnya bukan anaknya ya, ibunya, kira-kira itu. Nah, yang harus kita prediksi adalah berapa sih umur ibu yang punya anak yang menjadi target jualan kita. Terus di sini kemarin kebanyakan perempuan penyuka kuenya. Dan ini secara demografi atau perilaku itu kita bisa detailkan lagi. Misal yang dia memakai gadget ini tertentu ya. Nah, dia memiliki gadget seperti ini. Saya asumsikan dia mesti punya kemampuan untuk beli. Ya, untuk wisata yang di Manggarai yang kebetulan juga membutuhkan dana yang cukup besar ya.
ini bisa menggunakan perilaku yang seperti yang saya praktekkan sekarang ya. Nah, cuman nyasarnya nanti jangan cuma satu daerah, tapi nyasarnya kota-kota besar yang kira-kira duit itu beredar kuat di situ. Misal kalau di Indonesia itu Jakarta, terus mungkin juga Medan bisa jadi, terus Makassar, Surabaya, yang jadi lumbung-lumbung dari traveler ya. Ini kita bisa. Tahu ya Mas ini. Ya. Cukup detail ya ini karakter ininya, tujuannya. Gitu. Iya, cukup detail, sebenarnya bisa didetailkan, Mbak. Jadi misal saya penyuka roti, saya adalah juga dia penyuka kafe atau pengunjung kafe, atau dia yang suka pastry, itu juga bisa di sini. Tadi ada 7 ya, saya lupa. Atau kalau mau ini ya ini dia 7, misalkan ini aja deh. Oke, ini berubah lagi. Ini ada jangkauan harian ya. Ini cukup kecil ya, antara 295 sampai 700. Kita bisa kurangi. Mungkin kalau seperti ini kondisinya, lebih baik secara umum saja. Oh, jadi kita juga bisa melihat dulu ya kemungkinannya seperti apa kalau kita mendetailkan itu targetnya. Betul. Ya. Oke, cukup detail ya. Jadi ini iPhone secara umum. Di Jogja itu ada 600.000 orang yang pakai iPhone. Dan dengan anggaran saya itu bisa mencapai 509 sampai 1.500 orang per hari. Ini cukup bagi saya, karena kemampuan produksi saya juga masih terbatas, yaitu hanya maksimal sekitar 12 toples per hari. Itu pun kalau setiap orang itu membeli 1 toples, kadang 1 orang itu membeli beberapa toples. Nah, ini juga bisa jadi pertimbangan kita. Jadi bukan berarti karena pasarnya besar terus kita habiskan anggaran kita, tapi kita tidak mampu melayani. Baik, kita klik selanjutnya di sini. Jadi tadi simpel ya, setting nama iklan, terus juga anggaran, target pengguna. Nah, kita kaitkan fanpage-nya. Mana yang akan kita iklankan? Nah, memang salah satu kendala membuat iklan adalah membutuhkan bandwidth yang cukup tinggi, karena dia penuh banyak kalkulasinya ya. Nah, ini halaman saya. Ini dia. Ini contoh untuk bikin kue ya. Walaupun di sini sudah ada defaultnya untuk wisata. Mungkin besok kita akan coba yang wisata ya. Atau nanti setelah ini kita coba yang wisata. Nah, ini dia sedang meload yang ada di fanpage saya. Oke. Kita masuk ke memilih gambar. Di sini ada memilih format. Dia bisa gambar maupun bisa album ya. Ini
secara umum memang lebih dianjurkan album dibandingkan gambar tunggal atau video, gambar tunggal ya, dan video lebih dianjurkan dibandingkan dengan gambar. Jadi kita secara umum akan sangat baik kalau kita menyiapkan video, karena konten video itu 80% lebih diminati dibandingkan konten gambar menurut data ya. Dan pilihan berikutnya adalah album atau karusel ini, dan yang terakhir adalah gambar tunggal. Walaupun memang sebetulnya dalam beriklan kita bebas aja artinya kita yang lebih paham mana yang lebih efektif. Hanya kalau dari data kita bisa mendapatkan arahan, kira-kira seperti itu. Saya akan coba dengan gambar tunggal dulu. Lalu saya posting gambar ya. Ini gambarnya akan saya pilih. Nah, saya siapkan gambarnya dulu. Oke, saya sudah dapat gambarnya. Nah, baiknya sebelum iklan itu semua harus dipersiapkan ya. Kita klik ubah gambar di sini. Ya, bisa dilihat ya, nggak macet ya. Kita klik ubah gambar, nanti akan keluar dialog box yang meminta kita memilih gambar yang akan kita posting. Nah ini ya. Mungkin untuk info dalam membuat iklan, baiknya dia akan stabil di angka bandwidth sekitar 2 Mbps ya, ke atas. Jadi memang cukup berat. Nah ini gambar-gambar yang tersedia di akun fanpage saya, kita bisa pilih salah satu. Misal saya akan pilih ini. Nah ini dia, ini ya, misal ini aja. Cukup lambat. Oke, kita pakai gambar yang ini dan kita bikin kata-katanya. Nah, kunci dari pemasaran online itu adalah bagaimana kita bisa mencuri perhatian atau bagaimana kita terlihat unik. Nah, ini kuncinya, bukan mengenai bagaimana kita menyiapkan gambar yang bagus atau apa, tapi yang unik ya. Yang kira-kira orang akan berhenti sesaat di antara ribuan postingan lainnya atau puluhan postingan lainnya yang dia lihat, dia akan berhenti sesaat. Istilahnya kalau orang semuanya warna putih, baiknya kita sedikit warna merah. Kalau orang banyak memakai warna hitam, baiknya kita coba sedikit yang agak kelabu misalnya, kalau nggak mau berbeda sama sekali. Nah, setelah gambar, kita diminta untuk membuat teks utama. Nah ini
Ini juga yang penting tadi ya Bu, unik ya, unik bisa dilihat. Unik di sini biasanya bisa menggunakan huruf kapital atau juga apa namanya, mungkin kita bisa membuat puisi pendek atau apapun yang kira-kira orang akan berhenti melihat gambar kita, terus membaca caption kita, dan juga melakukan tindakan yang kita inginkan, yaitu melihat profil kita atau membeli produk kita. Seperti itu. Misal kita akan bikin tulisan yang mungkin sedikit ringan, kita tidak di sini tidak harus membuat kata-kata yang mengajak ya. Kita bisa bikin tulisan pendek dan mungkin puisi pendek ya. Misal seperti ini. Jadi konsep saya adalah kue yang akan saya jual itu untuk menemani waktu dari pelanggan saya. Untuk menemani pelanggan saya dalam menikmati waktu. Dan bahkan kue saya itu adalah kenikmatan itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak perlu kaku kita Nggak perlu kaku, iya. caption yang jualan banget gitu ya, Mas? Nggak perlu kaku. Iya. Nggak perlu kaku. Boleh ide, boleh perbandingan, boleh apa. Kira-kira itu. Misal seperti ini. Macet. Misal seperti ini ya. Jadi sebenarnya butuh sedikit ini lagi ya, apa namanya, lebih baik lagi. Tapi ini sebagai contoh konsep sederhana di mana saya ingin menjadikan kue yang saya jual itu adalah sebagai teman penghilang rasa duka itu atau rasa sedih, dan juga sebagai teman yang akan selalu dirindukan oleh para pelanggan. Kira-kira seperti itu singkatnya ya. Seperti ini aja saja sudah cukup. Lalu kita bisa tambahkan URL di sini untuk apa namanya, kalau ngeklik kemana gitu ya. Bisa ngeklik itu ke Instagram atau bisa ke website tertentu. Kebetulan saya punya apa namanya, website Google Site ya, Google Site yang alamatnya adalah nasterkastengel.business.site ya.
Atau kalau tidak, kita bisa mengarahkan konsumen kita untuk menjadi follower kita. Jadi ini tidak perlu diklik, misalkan seperti ini saja. Lalu kita klik terbitkan. Kira-kira ini ya, jadi kita cancel dulu ininya, URL-nya. Bisa juga sebetulnya kalau ngeklik langsung mau WhatsApp saya ini juga bisa, tinggal saya isi di sini. Nah, sudah nonaktif ya. Coba ya kita misalkan pelanggan saya arahkan kalau ngeklik itu langsung mau WhatsApp saya. Ini bisa diklik di sini. Nah, kenapa butuh bandwidth besar? Karena dia selalu aktif menyimpan. Kita bisa lihat yang di bawah sini. Jadi segala settingan, pergerakan per detik, perubahan per detik kita itu akan selalu disinkronkan oleh Facebook Ads ya. Baik, kita coba terbitkan di sini. Kira-kira itu ya untuk iklan Facebook. Tinggal menunggu approval dari sana. Dan memang sebenarnya ada penempatan ya, penempatannya bisa. Di sini kita bisa lihat ada 11 penempatan, tapi kita bisa atur misal kita hanya ingin menempatkan ini di Instagram. Jadi ini bisa diedit ya. Tapi di sini di banyak tempat ya. Nah, dia menyarankan apakah mau diedit penempatannya atau dibiarkan saja. Untuk awal pertama kali kita beriklan, bisa saja kita biarkan ya, agar kita bisa paham iklan kita itu efektif di mana sih, apakah di halaman timeline-nya Facebook, ataukah timeline-nya Instagram, ataukah di galeri videonya Facebook, ataukah di kabar beranda, ataukah kabar di berita, itu banyak pilihannya. Nah ini 11 penempatan yang nanti menunggu approval ya. Kira-kira semudah itu beriklan di Facebook. Dan itu tidak hanya bisa ditayangkan di Facebook aja berarti ya, Mas? Tidak ditayangkan di Facebook saja, tapi juga di afiliasinya Facebook. Bisa saja kalau Facebook punya afiliasi dengan detik.com misalkan, iklan kita itu akan tampil di sana jika mencukupi syarat tadi itu ya. Jadi kira-kira itu. Atau Facebook punya afiliasi dengan TikTok misalkan, ya akan muncul di situ juga. Nah, hanya kita bisa setting di sini. Ternyata menurut pengalaman saya, misal yang paling efektif untuk iklan saya adalah di Instagram. Ini kita bisa matikan semuanya kecuali yang Instagram. Instagram pun kita pilih misalkan yang timeline-nya. Jadi Instagram kan ada explore, ada stories, ada timeline ya. Nah, ini bisa dimatikan. Kita tinggal klik di sini untuk penempatannya. Nah, ini penempatan-penempatannya kita bisa lihat di sini ya. Dan ini sedang proses, dan kapan-kapan itu bisa diedit. Kira-kira itu untuk yang bagaimana cara beriklan di Facebook Ads ya. Jadi langkahnya tadi adalah mendaftarkan iklan, memilih salah satu. Yang kita pilih adalah brand awareness atau kesadaran merek. Terus yang berikutnya kita kasih nama, terus kita tentukan anggaran, kita tentukan audiens kita atau calon konsumen kita, lalu kita layout atau kita posting, kita tentukan konten yang mau diiklankan, dan kita setting penempatannya.
dan kita terbitkan. Sesimpel itu. Sesimpel itu, tapi tadi jika ini terus dilakukan, maka kemampuan atau iklan ini terus dipertahankan, kemampuan iklan yang kita setting di Facebook itu akan makin lama akan makin membaik. Dan untuk membahas itu cukup banyak parameternya ya. Walaupun sebetulnya mudah, kenapa tidak dijelaskan di sini karena memang keterbatasan waktu. Kita akan masuk pindah ke nambah saldo ya. Jadi untuk awal apa yang harus dilakukan bisa dengan membuat iklan, nanti ada muncul tagihan kalau belum pernah membayar. Itu tuh nanti ditayangkan berapa lama, Mas? Ditayangkan, ini biasanya itu kira-kira kalau untuk awal sekitar 3 jam. Setelah itu akan aktif iklannya. Nanti mungkin setelah aktif nanti saya akan infokan ke grup ya apa hasilnya. Harusnya tadi iklannya diarahkan saja ke Manggarai ya, malah rame ya. Iya. Nanti pada lihat. Nah ini untuk menambah saldo itu kita ke tagihan di sini. Nanti bisa transfer ya, karena dia punya virtual account. Kalau tidak salah, bukan tidak salah, kalau Facebook itu memakai rekening bank Permata, tapi kita biasanya pakai virtual account. Jadi tinggal ngikutin kode itu, otomatis jumlah tagihan dan nama kita itu akan muncul. Oke, mungkin nanti setelah ini akan saya perlihatkan bagaimana cara iklan melalui Instagram. Nah ini, tambah uang ya. Ini, tinggal klik tambah uang. Nanti kita tentukan uang berapa jumlah yang akan kita tambah. Mungkin paling minimal kayaknya 100.000 ya, untuk sekali transfer. Nah mungkin nanti besok saya akan screenshot semua ya, biar agak cepat. Nah ini tinggal jumlahnya kita tambah 100.000 atau berapa, atau 200.000 seperti ini. Dan memang ini tidak perlu khawatir ya, karena di internet itu, kalau kita tidak bayar dalam kurun waktu tertentu, ini biasanya 2 hari, itu otomatis akan cancel, akan batal. Jadi jangan bayangkan nanti akan ada debt collector yang masuk ke rumah kita atau nagih ke kita, nggak ada. Jadi nggak bayar ya nggak, dia hanya memakai saldo yang ada di iklan kita, yang ada di akun kita. Jika saldonya sudah 0, dia akan menghentikan perputaran iklan kita itu. Jadi ini tidak perlu khawatir, berarti ini wajib dong bayar. Ya sebaiknya dibayar, tapi ini tidak wajib, karena kalau kita biarkan dia akan batal dengan sendirinya. Dan jangan khawatir, di Facebook itu atau di internet atau di komputer itu tidak ada rasa sakit hati atau kapok ya. Jadi dia nggak akan marah kalau kita nggak bayar. Biasa aja, namanya juga mesin ya. Dan kita nggak akan ditandain, wah yang ini kemarin sering batal nih, nggak akan ditambahin karena prosedurnya selalu sama. Maaf, jangan pakai kartu debit ya, saya pakai transfer saja. Kalau pakai kartu debit nanti suruh ngisi
beberapa kode. Nah ini pakai transfer aja, atau pakai Doku bisa, pakai OVO oke, pakai transfer via Mandiri bisa langsung, pakai BNI juga bisa. Kebetulan saya punya BNI sebenarnya, tapi kita coba yang ini dulu biar umum ya. Mengeluarkan beberapa langkah bagaimana membayar uang 200.000 itu ke Facebook Ads ya, ke iklan Facebook. Nah ini iklan. Agak macet Mas Yudi. Enggak, iya. Nanti baik. Langkahnya kan ya. Jadi kalau bank umum bukan bank BNI dan Suaranya putus-putus Mas. ya. Sekarang lancar. Lancar. Jadi yang pertama adalah, tapi kelihatan ya. Kelihatan. Pertama simple banget lah. Ini bisa di print dan simpen HP kita. Memang ini langkah. Kalau pakai mobile banking pun ada 3 langkah. Putus-putus lagi Mas. Untuk pembayaran ada ATM seperti ini. Lihat di sini. Seperti ini ya. Dan nanti prakteknya tentu awal kita akan dampingi. Coba. Putus-putus Mas Yudi. Mempraktek ditanyakan Putus-putus Mas. Suaranya. tapi saya dengeran. Saya stop share dulu. Oke, ini lancar. Oke ya, saya stop share dulu. Terus ini kalau ada echo-nya, ini pada udah tak mute. Oke, saya akan share yang di HP saya ya. Oke, kelihatan. Nah, ini masuk ke Instagram kita, jauh lebih simpel lagi ya. Ini tadi. Nah, bisa dilihat Instagramnya. Nah, di Instagram itu ada insight yang cukup informatif dalam menuntun kita menentukan konten mana yang baiknya kita iklankan. Misalkan untuk minggu ini ada 3 konten populer, atau kita mau lihat seluruh kontennya itu bisa. Di insight ya, klik terus insight ke sini. Nah ini ternyata tadi saya agak ragu, ternyata memang baru lagi model insight-nya.
Dan di sini lebih informatif ya. Jadi walaupun akhir-akhir ini memang kami tidak begitu aktif karena memang menyesuaikan kemampuan dari produksi kami agar tidak mendapatkan pesanan yang melampaui kemampuan produksi kami. Nah ini sebetulnya satu tanda kalau media pemasaran online kita itu cukup berhasil. Jadi kita bisa mengatur ritme kegiatan online kita untuk mendapatkan sejumlah transaksi. Nah ini menarik ya. Baik, saya setting dulu sebentar. Oke, kayaknya ini lebih lancar ya. Terus saya akan lihat seluruh postingan, mana yang kira-kira cukup menjanjikan. Nah, kita bisa lihat postingan ini ternyata dia luar biasa reach-nya, itu 2,7 tadi ya. 27.000 orang itu melihat postingan saya yang ini. Ini bisa kita promosikan di sini. Nah, ini simpel ya. Ya, klik promosi, terus apakah mau dibawa ke website atau ke profile? Mungkin kita cukup ke profile saja. Ini sebenarnya pilihan ya. Nanti dari pengalaman kita akan paham lebih baik di mana. Kadang saya menggunakan website, kadang saya menggunakan profil website pun, kadang saya alihkan ke halaman tertentu, atau kadang websitenya saya ganti dengan kode WhatsApp saya, sehingga orang yang tertarik itu akan langsung berkomunikasi dengan saya tanpa harus masuk ke profil saya terlebih dahulu. Tapi dengan profil ini saya merancang bahwa orang akan tertarik dengan postingan saya, terus melihat IG saya, melihat beberapa produk saya, baru memesan atau bertanya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada beberapa pilihan yang pernah saya buat. Kita bisa bikin baru di sini. Namanya apa? Misal namanya iklan apa ya? Iklan bulan September. Seperti ini. Nah, lokasinya lagi-lagi karena saya berada di Jogja. Lokasinya bisa berdasarkan seperti ini ya. Yang sekitar tempat saya saat ini, tinggal diklik saja, dia akan otomatis. Saya sekarang berada di sini ya. Dan kita hanya tinggal mengatur radiusnya. Kita bisa lihat di atas. Dengan saya makin memperluas radiusnya, maka makin besar pula orang yang berpotensi saya jangkau. Sekarang 1.700.000 orang berpotensi saya jangkau, tapi kalau saya kecilkan, seperti ini akan berkurang ya. Nah, ini kira-kira sekitar rumah saya. Kira-kira itu. Mungkin seperti ini aja. Atau Anda bisa memilih tempat di sini seperti yang tadi ya. Apakah Jogja ataukah Jakarta, di sini tinggal diketikkan saja Jakarta. Kalau saya jual di Jakarta ya. Seperti ini. Nah, ini. Ada tulisannya. Nah, namun karena saya targetnya adalah lokal, saya cukup memakai ini, dan juga mungkin saya setting kira-kira dua. Nah, ini satu kecamatan lah kira-kira kalau di Jogja ya. Satu kecamatan. Jadi saya hanya berjualan di sekitar saya. Bisa diperluas seperti ini. Seperti saya katakan tadi, yaitu 4 mil dari tempat saya, atau 3, berapa kilo lah ya. Nggak begitu hafal milnya. Lalu dan sini secara jarak. Terus secara interest kita bisa ini kan di sini, misal dia suka dengan pastry, kayaknya suka juga, atau dia suka dengan traveling. Nah,
Ini yang suka dengan pastry ternyata hanya 6.600, tapi tidak apa-apa, ini adalah potensial. Selain pastry, dia juga misalkan memakai gadget tertentu, seperti ini. Biasanya saya pakai ini ya, 6S misalnya. Nah, ini masih cukup banyak. Mungkin juga yang sering berkunjung ke kafe. Oh, tidak ada di sini. Yang kafe lokal. Oke. Sudah, jadi dia punya ketertarikan ini. Jadi untuk wisatawan yang di Manggarai, kita bisa ambil wisatawan yang senang ke atau yang memang potensi pasarnya sama dengan wisatawan yang masuk ke Manggarai, misal Raja Empat ya, itu sama. Atau yang ke Hawaii dan lain sebagainya, karena sepaham saya Manggarai itu menjual wisata alam, wisata alam ya, terutama ada komodo di sana, ada pantai yang cantik dan lain sebagainya. Nah, terus juga edge-nya, dari insight kita dapat tadi bahwa penyuka produk saya itu kebanyakan perempuan dengan sampai 50 misalkan seperti ini. Atau 55. 55. Dari 30 sampai 55. Walaupun yang lebih muda pernah ada ya. Tapi jangan karena pernah kita akhirnya membuat jangkauan yang luas, yang itu malah tidak begitu efektif. Nah, ini hanya perempuan dan juga karena kebetulan saya jualan kue ya, jadi yang ditembak adalah ibu rumah tangganya. Seperti ini. Lalu sudah seperti ini. Next. Nah, ini anggarannya kecil saja. Anggarannya 20.000 saja per hari. Dengan jangkauan orang 4.100 orang sampai 11.000. Udah lumayan lah. Yang paling kecil selama berapa hari? Seminggu misalkan. Atau kita bisa ini cuma 3 hari. Selama 3 hari saya akan menjangkau sekitar 2.400 sampai 6.400 dengan pertimbangan bisa jadi saya habis 60.000, tapi saya akan mendapatkan pembeli dengan jumlah keuntungan yang melebihi dari 60.000 itu. Dan ada 2.400 sampai 6.400 pasar potensial. Nah, ini seperti ini, baru kita create promotion. Jadi simple ya. Nah, duitnya dari mana? Duitnya dari yang tadi, dari akun Facebook Ads itu. Nah, ini sedang pending approval ya, sedang proses. Kita bisa lihat insight di sini ya. Nah, kita bisa lihat konten saya yang sederhana ini bisa menjangkau 27.000 orang ya. Dan memang waktu itu sempat kita agak keteteran. Nah, yang paling penting di bisnis itu adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan kemampuan kita dalam melayani konsumen dengan berkualitas ya. Jadi kita nanti akan paham dari settingan tadi berapa sih yang terkonversi jadi penjualan. Kira-kira itu sih ya, sesimpel itu. Kalau di Instagram kita lihat lagi insight. Ada yang mau ditanyakan Mbak Delima? Jadi kalau Instagram ini jatuhnya sebenarnya lebih ini ya Mas, lebih simpel, tapi mungkin jangkauannya hanya di Instagram saja gitu ya. Sebetulnya kebetulan jangkauannya hanya di Instagram ya, hanya di Instagram saja yang kalau kita beriklan di Instagram berbeda dengan beriklan di Facebook tadi, kita bisa menjangkau ke banyak tempat. Tapi harus diingat di pelatihan kemarin bahwa Instagram adalah salah satu media sosial yang penggunanya itu paling menjanjikan untuk bertransaksi, atau kondisi penggunanya itu lebih mampu bertransaksi dibandingkan pengguna media sosial lainnya. Dan penjualan atau transaksi yang terjadi per hari di Instagram itu, menurut data yang dikeluarkan oleh Instagram, sekitar 220 juta per harinya. Ini kan sangat luar biasa. Iya.
Jadi sebenarnya 220 mungkin juta kali ya. Ya, lebih please. efektif juga begitu ya, Mas? Untuk pasar dari wisata yang di Manggarai itu sangat potensial banget. Apalagi Nah, mungkin orang-orang yang senang berwisata itu biasanya juga menggunakan Instagramnya untuk ini ya, untuk update-update gitu. Jadi akan sering melihat gitu ya kalau misalnya kita promosinya tentang tempat wisata dan lain-lain gitu ya, Mas. iya betul. Yang kemarin kan kita sempat ini kan vlog stay ya, seperti ini. Nah, ini juga dia dari iklan Instagram kebanyakan. Iklan Instagram yang diarahkan ke pasarnya. Kebetulan dia ingin dapat dolar ya. Dia harus ke pasar yang memang menggunakan dolar atau euro ya. Itu Eropa. Dan dia cukup berhasil di sini. Padahal kalau dari sisi, kita lihat dari sisi infrastrukturnya, itu alam banget ya, natur banget gitu. Alam banget. Dia menawarkan alam. Nah, ini. Jadi di sini dia menawarkan ide bagi orang yang mungkin dia bisa jadi bosan dengan aktivitas modern, kira-kira itu. Nah, ada juga yang salah satu teman kita yang juga jadi pengelola Puncak Sosok. Kita bisa lihat di sini. Sosok di Puncak Sosok ini Mas Wisnu ya, pengelolanya, Mas kontennya. Wisnu. Iya, ini Mas Wisnu yang memasarkan. Tanggal 5 nanti, ini akan buka lagi Mbak Delima. Mungkin Mbak Delima bisa ke Jogja. Aku Nah, ke Jogja minggu depan, Mas. nah ini, nah, dia menampilkan banyak sisi di Puncak Sosok. Bagus kan fotonya ya. Kita bisa dapat apa aja sih di Puncak Sosok kan, itu kita bisa tergambar di sini. Sesuatu yang memberi pengalaman yang bisa jadi tidak bisa kita dapatkan di tempat lain, walaupun mungkin secara hitungan material sebenarnya sederhana juga itu, tapi tadi apa namanya, yang paling menjanjikan di penjualan online terutama Instagram adalah bagaimana kita bisa atau mampu menawarkan pengalaman yang unik terhadap customer. Nah, kami juga seperti itu ya, pengalaman yang unik, termasuk dengan walaupun hanya sekedar jualan kue, bahwa Anda akan mendapatkan sesuatu yang mana tadi kuenya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat dari misalkan kita bisa lihat komentar-komentarnya dan seterusnya. Nah, ini apa namanya, pengalaman itu adalah kunci utama untuk kita bisa mendapatkan pasar. Jadi harus sering dipraktekkan gitu ya, Mas, agar tahu arahnya Oh kemana. iya, ya, nanti bisa kami dampingi, dan insya Allah kami punya pengalaman ya untuk menjual atau memasarkan apa namanya, tempat wisata ya. Mungkin nanti besok bisa lebih spesifik ke wisata, nanti saya siapkan akun yang seperti itu. Itu kira-kira Mbak Delima, simpel ya. Iya. Nah, bentar Mas, aku ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya tadi tuh Instagram tuh kayaknya ada durasinya ya, durasi iklannya. Ada durasinya iya, waktu tayangnya. Iya, waktu tayang. Kalau di Iya. Facebook adakah juga? Ada, tadi ada. Jadi per hari berapa? Tawarannya adalah apakah nanti tayangan itu per hari atau dalam waktu tertentu, misal 3 hari, ataukah selama uang atau saldo itu masih ada. Itu ada pilihannya tadi. Tapi kelewat kayak. Itu ada. Nah, iya. Tapi memang saya lebih senang iklan di Instagram memang. Apa namanya? Karena di Instagram itu adalah orang yang lebih siap menerima ide. Kalau di Facebook saya pikir orang yang mencari pertemanan, atau kalau saya sering lihat sih ya rame lah gitu. Iya. Ya. Tapi walaupun seperti itu, Mbak Lisa itu berhasil dia menggunakan Facebooknya untuk jualan yang
Saya pikir hanya berhasil di Instagram, tapi dia bisa. Ya. Iya, betul. Kira-kira itu mungkin sudah 2:30 ya Mbak ya. Iya. Saya udah nggak ada pertanyaan sih dari Mas Yudi. Iya. Cukup apa? Sudah cukup sih. Sudah cukup, baik. Bapak Ibu, jika nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di pendampingan. Mungkin cukup sekian ya Mas materi kita hari ini. Siap. Iya. Terima kasih Mas Yudi sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kendala lain-lain. Sama-sama Mbak Dina. Iya. Selamat sore Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Waalaikumsalam.